Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Wibawa Mukti. Saat ini Anda sedang menyaksikan program acara Kata Dokter bersama saya Bayu Nugraha. Dan kali ini kita masih kedatangan dokter dari RSIMC Cikarang, yaitu Dr. Marlop Pardede. Kalau sahabat Wibawa Mukti sempat nonton video kita sebelumnya, kita udah pernah ketemu nih sama Dr. Marlop. Hari ini kita akan berbincang-bincang lagi bersama dengan Dr. Marlop. Cuma kalau kemarin kita bahasnya varises ya dok? Iya. Nah, kalau kemarin kita bahas varises, kalau hari ini kita akan bahas soal diabetes. Siap, diabetes. Oke, kita akan cari tahu penyakit diabetes itu ada apa aja atau jenisnya apa aja, terus juga penyebabnya apa aja. Karena ini bulan puasa nih dok nih. Oh iya betul. Kan kita udah masuk bulan puasa. Biasanya diabetes itu berhubungannya sama gula. Gula. Iya. Gula itu biasanya hubungannya sama kolak. Kolak itu banyaknya di bulan puasa. Iya, kolak. Kita akan cari tahu apakah makanan-makanan di bulan puasa khususnya pokoknya yang hubungannya ada dengan gulanya itu bermasalah atau bisa menyebabkan diabetes juga atau enggak, dan kita kayaknya perlu tahu deh kadar konsumsi gula kita sehari itu harusnya berapa ya dok ya. Nanti kita akan cari tahu. Nah dokter, sebelum kita masuk ke intinya, aku pengen tahu deh diabetes itu sendiri tuh penyakitnya tuh seperti apa sih? Bisa dijelaskan sih dok? Diabetes itu apa sih? Oke, diabetes itu sebenarnya ketidakmampuan darah untuk melakukan pengolahan gula ya. Biasanya kan gula itu merupakan sumber energi utama bagi tubuh kita untuk melakukan aktivitas. Dan bila terjadi keadaan diabetes, maka gula itu tidak dapat diolah oleh tubuh untuk menghasilkan energi. Biasanya tubuh akan membakar sumber energi yang lain berupa protein atau lemak yang dibakar. Jadi walaupun kadar gulanya cukup banyak, tapi tubuh tidak bisa mengolahnya untuk menjadi sumber energi. Nah itu dengan tanda di laboratorium biasanya peningkatan kadar glukosa darah atau gula darah, atau bisa dievaluasi dengan menggunakan pemeriksaan HbA1c atau 1C, A1C. Jadi jika itu terjadi peningkatan, maka bisa dibilang terjadi gangguan pada diabetes. Diabetes, oke. Iya. Nah biasanya dok kalau misalkan gula darah kita tinggi, itu akan ada cirinya nggak sih? Oh iya. Ciri paling khasnya tuh apa sih kalau kita terkena gula darah tinggi? Ciri paling khas itu karena gula tinggi itu berarti kadar kekentalan darah tuh darah tuh kental jadinya ya, sehingga menimbulkan rasa haus. Jadi pasien akan banyak minum. Karena dia banyak minum, dia banyak kencing. Terus karena tadi saya bilang dia tidak mampu mengolah gula darahnya untuk menjadi sumber energi, dan dia membakar sumber energi yang lain dari protein atau lemak, maka cenderung kurus. Jadi gejala-gejala itu yang khas sekali pada penderita diabetes. Dan pada keadaan yang parah itu kadang bau seperti aseton dari nafasnya, karena dia terus-terus membakar lemak untuk menjadi sumber energi, protein jadi sumber energi, itu bau keluarnya seperti bau aseton, hasil metabolismenya. Dari segi fisik udah ketahuan dia kurus. Sudah, ya kurus. Terus tadi seperti banyak makan, banyak minum. Dia banyak makan justru kenapa? Karena tubuhnya tuh meminta buat sumber energi. Cuman karena dia banyak makan dan tidak mampu tubuhnya mengolah gulanya, maka tetap yang dibakar adalah si protein dan lemak, sehingga dia tambah kurus, dia banyak makan, dan kadar gulanya naik. Gitu. Nah, kalau untuk diabetes sendiri dok, dia ada berapa jenis penyakit diabetes? Secara umum penyakit diabetes ada dua tipe. Yang tipe 1 atau yang insulin dependent, dan yang tipe 2 yaitu non insulin dependent. Ini artinya insulin dependent itu dia dari kecil, biasanya yang tipe 1 ini dari bayi, bahkan dari anak-anak, dari bayi. Ya, karena ketidakmampuan tubuh untuk memproduksi insulin. Jadi biasanya ada kegagalan di sel beta pankreasnya. Jadi tidak bisa memproduksi insulin, maka dia butuh suplai insulin dari luar. Makanya insulin dependent, artinya sangat tergantung dengan insulin untuk kadar gulanya. Yang kedua adalah non insulin dependent diabetes, artinya dia insulinnya berproduksi, cuman sensitivitas tubuh terhadap insulinnya nurun, sehingga walaupun diproduksi normal seperti orang biasa, cuman
efeknya ke tubuh untuk mengolah glukosa sangat-sangat berkurang. Karena tadi sensitivitas dari insulinnya sangat berkurang, maka gulanya naik. Gitu. Nah, tipe diabetes ada dua, insulin dan non-insulin. Ya. Nah, kalau tadi kata dokter, insulin itu biasanya terjadi pada anak kecil. Yang dependent insulin. Yang dependent, yang dependent. Yang tergantung sama insulin. Nah, ini mitos bener apa enggak, Dok? Kalau diabetes itu bisa nurun? Ya, diabetes itu diturunkan. Cuman untuk seseorang bisa menjadi penyakit diabetes itu faktor gaya hidupnya yang sangat berperan. Ya. Walaupun seperti saya itu mempunyai keturunan diabetes, bahkan opung saya kalau orang Batak bilang itu atau kakek saya itu meninggal karena diabetes. Tapi kalau saya mampu menjaga gaya hidup saya sehat, ya, gaya hidup saya itu seperti olahraga teratur, makannya diatur, menghindari makan manis-manis, stresornya ditangani, artinya dia mampu menjaga level stresnya, ya. Terus aktivitas, pokoknya tergantung aktivitas dan apa yang dia makan. Kalau itu semua bisa dijaga, pasti dia bisa terhindar dari diabetes. Gitu. Bayi bisa? Bayi yang seperti saya bilang, kalau dia terjadi kerusakan pada sel beta pankreasnya sehingga tidak bisa memproduksi insulin, makanya dia harus diberikan insulin dari luar. Makanya dibilang insulin dependent diabetes mellitus. Dok. Kalau seperti kita ketahui ya, diabetes biasanya terjadi pada usia dewasa ke atas lah ya. Nah, untuk kayak usia-usia dewasa, maksudnya medium, remaja kayak gitu, bisa juga nggak sih terkena diabetes? Yang menarik saat ini shifting. Dulu memang 50 tahun, 60 tahun ke atas yang kena diabetes. Ya. Sekarang cenderung menjadi lebih muda. Kenapa? Angka obesitas saja makin naik. Dari data WHO itu bilang akhirnya trennya pada bayi dan anak dulu banyak yang kurang gizi. Sekarang bayi dan anak cenderung obesitas. Nah, itu hati-hati. Jika dia obes, maka kecenderungan untuk diabetes itu menjadi semakin muda. Bahkan tidak jarang diketemukan usia 20-an sudah terkena diabetes. Jadi memang pola hidupnya harus benar. Apa yang dia makan, olahraganya atau aktivitas fisiknya bagaimana, manajemen stresnya bagaimana, itu sangat menentukan seorang untuk terkena diabetes atau tidak. Gitu. Ya, kalau zaman dulu kan diabetes biasanya terjadi sama orang tua karena memang ya udah tua gitu ya, dan mereka pun jarang bergerak. Tapi ternyata sekarang juga remaja bisa terkena diabetes ya, Dok, ya, kalau kita tidak bisa menjaga pola makan kita tentunya ya. Nah, Dok, kita masuk di bulan puasa nih, Dok nih. Banyak makanan yang mengandung gula biasanya pada bulan puasa. Sebenarnya kita tuh harus mengkonsumsi atau kadar gula kita tuh sehari minimal berapa sih, Dok? Ada hitungannya nggak sih? Untuk hitungannya tuh berdasarkan calorie requirement ya. Jadi emang ada, saya kurang expert sebenarnya. Cuman kita ambil rata-rata itu sekitar 2.000 sampai 2.500 kilokalori per hari. Per hari? Ya, per hari. Jadi apa yang kita makan tuh harus sesuai sama itu. Jadi sebaiknya sih dihindari makan makanan yang manis. Ya, yang manis itu apalagi sekarang ini tren gula rasa kopi kalau saya bilang, bukan kopi ya. Kopi janji kita gitu, janji dia atau kenangan siapa gitu kan, itu sangat-sangat berbahaya itu. Itu cenderung gula rasa kopi kalau saya bilang, bukan kopi ya. Jadi betul. Apalagi yang ada boba ya, itu sangat-sangat merusak diet kita sehari-hari ya. Apalagi anak-anak kecil ya, dicokoki boba supaya dia diem gitu kan, bawel, nangis, cokokin boba, kasih handphone, udah diem ya, makan boba, handphone, udah aktivitas fisiknya sangat turun, energi yang dimasukkan banyak, obes, diabetes lebih cepat. Gitu. Dan kadang-kadang orang tua malah kalau anaknya gemuk tuh, anak saya lucu, gemuk, lucu. Ya. Padahal nggak gitu ya, Dok ya. Di balik kegemukan anak kita tuh ada penyakit yang bisa saja menyerang. Sangat menakutkan. Dok, kalau tadi kita minimal mengkonsumsi kalori 2.200 per hari ya, Dok ya. Nah, kalau untuk cara pencegahannya sendiri kan udah otomatis lah ya, kita jangan mengkonsumsi gula. Selain itu, apalagi, Dok, yang bisa kita
cegah? Oke, perlu diluruskan bahwa bukan jangan mengkonsumsi gula. Oke. Tetapi kalori yang dimasukkan itu jangan berlebihan. Dalam artian kalau saya dokter bilang 2000 kalori per hari. Saya makan aja 2000 langsung. Wah, itu bahaya justru. Oke. Spiking kadar gula yang kita makan satu hari itu tidak boleh langsung naik tinggi. Karena itu akan malah memaksa si pankreas memproduksi insulin banyak pada satu waktu dan tidak ada produksi dalam beberapa jam kemudian. Itu yang bahaya. Yang benar itu adalah makan besar dibagi 3 teratur dan ada cemilan di antaranya sehingga kadar gula tuh grafiknya seperti ini. Ya, itu bagus tuh buat insulin. Jadi ada naik turun. Jangan spike tinggi. Kita makan misalnya yang saya kurang setuju itu menurut teman-teman saya juga yang yang puasa yang diet yang makan satu hari besok langsung puasa itu apa namanya? Oh iya. Ya itu dimakan kalori satu waktu dan berpuasa sekian jam 18 jam itu yang bahaya. Jadi dia spike gula tinggi dalam waktu itu dan keadaan normal atau bahkan gulanya rendah, sisa waktunya itu sangat berbahaya. Jadi justru itu yang kadang mempercepat terjadinya diabetes gitu. Oke, justru sistem diet kayak gitu berbahaya buat kita karena insulin yang diproduksi itu dipaksa banyak satu waktu dan tidak berproduksi di waktu-waktu yang lain. Kalau nggak salah 8 jam makan, 16 jam puasa. Nah, seperti itu. Nah, itu yang nggak benar itu. Sebaiknya dihindari pola diet seperti itu. Yang benar itu ya dibagi rata itu kapan kita makan, karena kita membutuhkan kadar gula yang bagus dan insulin yang keluar tuh kapan aja tuh bagus gitu. Dok, kalau tadi kata dokter kan dari segi fisik orang yang terkena diabetes itu kan kurus. Apa hanya kurus toh atau paling fatalnya itu apa sih dok kalau kita terkena diabetes? Memang ciri klinisnya dia kurus karena seperti kita bilang tadi dia akan menghasilkan energi dari protein dan lemak. Dan yang paling berbahaya dari diabetes itu sebenarnya dia kalau di bidang saya dia tuh akan merusak sistem pembuluh darah. Jadi pembuluh darah kita tuh kan ada 2 seperti kita bahas sebelumnya ya, arteri dan vena. Nah, kalau arteri, pengaruhnya diabetes di arteri itu dia akan membuat sumbatan ya. Jadi karena tersumbat itu maka suplai darah ke organ tertentu akan berkurang. Seperti kita ketahui bersama bahwa hampir semua organ tubuh kita tuh ada pembuluh darahnya, khususnya arteri ya. Di otak, di jantung, di kaki, di ginjal, di paru-paru semuanya ada, di kulit bahkan itu ada pembuluh darah arteri dan ini semua yang dirusak oleh glukosa jika terjadi penyempitan gitu. Berarti ada kemungkinan juga sampai amputasi. Ya, karena dia juga gula itu. Jadi kalau hubungannya dengan amputasi atau kaki diabetes, kalau yang kita bilang itu si gula itu akan merusak. Pertama dia akan rusak sistem saraf perifer sehingga pasien atau orang yang terkena diabetes itu rasa rabanya akan jauh berkurang, ya sehingga kalau dia luka atau ada misalnya kesuban paku atau kesuban duri atau apa itu dia nggak rasa, infeksi terjadi di situ, dia baru sadar itu kalau sudah demam, ternyata di kaki saya ada luka dan diperiksa. Ternyata dia ada diabetes. Banyak kan seperti itu yang datang ke klinik. Sudah terlambat dia mengetahui diabetes. Kena luka karena tadi sistem sarafnya terganggu ya. Rasa sensorinya berkurang sehingga dia tidak tahu kalau dia ada luka. Dia tidak tahu makanya lukanya menyebar karena si diabetes juga menyerang arteri. Sehingga suplai darah ke jaringan sangat-sangat berkurang ya. Karena suplai darahnya berkurang maka proses penyembuhan luka itu akan terganggu. Karena proses penyembuhan lukanya terganggu, maka infeksi akan jadi semakin cepat menyebar. Dan gula juga membuat sistem kekebalan tubuh atau neutrofil kalau kita bilang, itu fungsinya juga terganggu. Jadi ketiga mekanisme itu membuat kaki kemungkinan untuk diamputasi sangat tinggi pada penderita diabetes. Ya, emang rata-rata kebanyakan seperti itu ya dok ya? Itu untuk yang udah parah banget kali ya? Ketika sudah parah, biasanya dia tidak tahu kalau dia diabetes.
Nah, kalau untuk cara penanganannya sendiri, Dok, kalau untuk yang diabetes yang sudah parah banget, itu akan seperti apa cara penanganannya? Apalagi kalau sampai dia sudah ada luka gitu. Ya, oke. Gimana caranya biar tidak terjadi amputasi? Oke. Bila kita melihat kasus kaki diabetes yang ada lukanya, maka penanganannya harus komprehensif. Yang pertama, sudah pasti kadar gulanya harus dikontrol. Biasanya di rumah sakit juga itu pasien datang kadang bisa sampai 600 loh gulanya, 600 gitu. Itu pasti kita bekerja sama dengan dokter penyakit dalam untuk segera mengontrol kadar gulanya. Sehingga fungsi tadi seperti fungsi kekebalan tubuh, efektivitas obat juga membaik jika kadar gulanya mulai menurun. Terus saya akan melakukan pemeriksaan yang intensif di pembuluh darah. Mulai dari pemeriksaan yang sederhana, jadi ankle brachial index, kita lakukan tensi di kaki sama di tangan dibandingkan. Jika tensi di kaki cenderung lebih rendah daripada di tangan, kemungkinan ada sumbatan di pembuluh darahnya. Jika data itu terlihat, oh ya ternyata ankle brachial indexnya jelek nih, saya akan melakukan pemeriksaan ultrasound atau USG pembuluh darah. Dengan USG saya bisa melihat aliran pembuluh darahnya bagaimana, ada sumbatannya di mana, seberapa parah, ya. Itu semua bisa terlihat dari USG. Jadi pemeriksaan USG kan tidak sangat nyaman. Dia tidak ada nyeri, hanya perlu pemeriksaan dari luar, tidak ada obat yang dimasukkan, sehingga lebih cepat dan nyaman. Itu screeningnya sangat efektif untuk melihat. Dan jika ada, oh ya ternyata ada bekuan panjang nih, itu saya bisa langsung masuk ke kamar kateterisasi atau bisa kita lakukan CT scan pembuluh darah. Jadi kalau dari CT scan pembuluh darah itu terlihat sumbatannya berapa panjang, ada cabangnya tidak. Nah, dari situ kita bisa merencanakan nih untuk melakukan revaskularisasi namanya. Jadi intinya terapi kita itu akan merestore atau memberikan aliran darah ke kaki menjadi lebih baik lagi. Bisa dengan cara di bypass atau yang bisa kita lakukan angioplasti. Nah, kalau berbicara tentang angioplasti, itu paling sering kita dengar adalah dokter jantung yang masang ring di balon di jantung. Nah, itu sama yang saya kerjakan. Cuma yang saya kerjakan adalah pasang ring atau di balon di pembuluh darah di kaki. Tujuannya supaya aliran darah menjadi lebih lancar. Jika aliran darah lancar, maka suplai oksigen dan nutrisi untuk melakukan penyembuhan luka akan menjadi lebih baik. Dan hasil akhirnya luka menjadi lebih cepat sembuh. Setelah dilakukan revaskularisasi atau di balon pembuluh darahnya dan gulanya dikontrol, harus dilakukan pembersihan luka yang ekstensif juga. Jadi semua jaringan yang sudah mati harus dibuang. Biasanya tuh yang ketemu nanah, terus jaringan-jaringan busuk, ya kaki yang sudah hitam, itu harus dibersihkan. Jangan sampai dia menjadi sumber infeksi. Jadi setelah dibersihkan, semua yang terkontrol, mudah-mudahan kita bisa menghindari amputasi. Oke, berarti di RSEMC Cikarang metode itu sudah ada? Sudah berjalan semuanya. Sudah berjalan ya. Oke. Nah, Dok, tadi kan untuk diabetes yang tingkatnya parah. Kalau untuk diabetes yang masih normal-normal aja? Oke. Tidak ada diabetes yang normal. Jadi tidak ada diabetes yang normal. Deteksi dini, ya. Kalau kita harus sadar, oh ya, kok orang tua saya atau kakek nenek saya kok ada diabetes, kita harus lebih hati-hati. Jika sudah sampai tahap itu, maka ubahlah pola hidup kita. Mulailah melakukan aktivitas fisik, ya. Aktivitas fisik yang sedang minimal 3 kali seminggu, olahraga. Misalnya lari atau jalan kaki 30 menit saja itu udah cukup. Karena begitu kita olahraga itu tubuh akan memproduksi zat yang sangat-sangat bagus gunanya. Jadi dia akan mempercepat pemulihan, ya, merangsang terbentuknya pembuluh darah yang baru, terus aliran darahnya menjadi lancar, ya, sehingga itu pertama akan membakar kalori yang kita makan, sehingga efek penumpukan glukosa akan berkurang, ya. Dan waktu kita berolahraga, tadi saya bilang aliran lancar itu membuat terbentuknya pembuluh darah yang baru. Kalau suatu saat dia tersumbat, maka pembuluh darah kecil yang baru ini bisa menahan supaya jangan terjadi infeksi yang serius, ya. Itu bisa kelihatan tuh orang ini berolahraga dengan baik atau tidak itu dari besarnya otot,
dari banyaknya pembuluh darah cabang kalau kita bilang. Dan kalau itu udah bagus, itu sangat-sangat baik efek akhirnya. Terus manajemen stres, ya jangan sampai stres itu membuat kita habitnya berubah. Biasanya kan stress eating tuh. Jadi makin dia stres, makin dia makan. Makin makan banyak. Ya makin dia makan, makin dia ngantuk tidur. Makin dia tidur tidak beraktivitas, makan lagi. Ya itu yang parah sekali, yang membuat generasi muda kita menjadi terbunuh lah kalau kita bilang ya. Iya betul. Sangat-sangat berbahaya. Jadi memang dari awal kita harus sadar jangan sampai jatuh ke tahap diabetes yang parah. Dan kalau memang ada keturunan, rajinlah check up. Minimal pemeriksaan gula darah sewaktu itu kan sangat murah kalau kita bilang ya. Betul. Bahkan di pasaran itu, di toko hijau itu atau toko orange, toko merah atau toko apa itu ada tuh alat cek gula ya. Tinggal ceplet dicek, oh iya masih normal, bagus gitu. Masih bisa terus cek sendiri. terus sebaiknya mempunyai tensimeter. Itu juga kan murah tuh. Kita kontrol tensi kita, yaitu semuanya itu mencegah jangan sampai kita jatuh ke proses yang lebih jelek. Tapi lebih amannya ya berkonsultasi sama ahlinya ya. Yes. Ya, gitu. Jika memang sudah ketemu, oh ini kok badan saya nggak enak, dan memang disarankan jika sudah memasuki usia 30 tuh rajinlah untuk medical check up. Ya minimal dia 2 tahun sekali atau setahun sekali. Nah dok, kalau kita ngomong-ngomong soal harus sering-sering cek, nah untuk penderita diabetes sendiri, untuk penderita diabetes yang udah parah nih ya, harus kontrolnya tuh sebulan berapa kali sih dok? Oke, biasanya yang sudah parah itu kalau baru terdeteksi itu akan lebih sering, karena dokter penyakit dalam hal ini memerlukan waktu untuk mengatur kadar gulanya, bisa setiap minggu dulu kan. Jadi jika diberi obat ini dia cek 1 minggu ke depan gulanya bagaimana. Kalau memang sudah mulai membaik biasanya longgar ke 2 minggu, atau kalau sudah terkontrol dengan baik, pola hidupnya sudah benar, makannya sudah benar, aktivitasnya sudah benar, maka bisa kontrol ke 1 bulan sekali untuk meminum obat yang tertentu. Dan jangan salah kaprah ya, sobat Wiba Mukti ya. Itu kalau gula darah kita sudah normal dengan kita kontrol, bukan berarti kita bebas makan obat. Jadi gula darah kita yang normal itu justru bisa dikontrol dengan obat. Dan jangan sampai takut nanti saya ketergantungan katanya. Itu banyak yang datang ke kita sebagai tenaga medis itu telat. Dia udah bagus nih, dalam 3 bulan ini bagus, kemudian dia berhenti berobat, berhenti minum obat. Itu sangat salah. Yang harus ditekankan adalah jika seseorang sudah terkena diabetes, berarti otomatis itu penyakit seumur hidup. Dia harus kontrol minum obat secara teratur. Jangan sampai mendengarkan gosip-gosip yang tidak benar ya. Gulanya udah normal kok, saya nggak usah kontrol lagi. Nah, itu yang berbahaya. Oh justru nggak gitu ya dok? Bukan begitu. Bukan berarti gula udah normal kita udah sembuh. Bukan, dia sebenarnya masih tetap sakit. Dia tuh dalam keadaan normal karena sudah dibantu dengan obat. Jadi tidak boleh berhenti minum obat. Sama seperti darah tinggi. Dia tensinya normal karena sudah terkontrol dengan obat. Obatnya harus diminum seumur hidup. Sekali lagi seumur hidup. Gitu. Aduh, PR juga ya dok ya. Iya. Makanya jangan sampai deh kita terkena diabetes ya. Harus dideteksi dari dini ya. Kalau sahabat Wiba Mukti mengalami gejala-gejala yang tadi dokter Marlop sampaikan, buruan langsung konsultasi aja ke dokter Marlop di RSCMC Cikarang. Dokter kalau nggak salah adanya tuh hari Senin, Rabu, sama Jumat ya dok ya. Jam 4 sore. Sahabat Wiba Mukti bisa konsultasi langsung sama dokter Marlop terkait diabetes dan turunan-turunannya. Dok, kita masuk ke sesi mitos atau fakta. Benar nggak sih dok, kalau orang yang diabetes itu salah satu cirinya orang gemuk? Kalau dilihat yang kita sampaikan di awal, orang diabetes justru kurus. Nah,
Tapi pada tahap awal masih tahap awal diabetes tuh kadang masih gemuk ya. Jadi kadar gemuk itulah yang memicu terjadinya diabetes. Jadi kalau dia sudah masuk ke tahap diabetes, biasanya dia akan kurus. Karena di tubuh tidak bisa mengolah gula sebagai energi, sehingga dia akan membakar lemak dan protein sebagai sumber energi. Jadi jangan salah sangka gitu, jangan salah kaprah. Orang gemuk itu diabetes. Tetapi orang gemuk akan memicu diabetes. Betul. Oke. Selanjutnya, mitos atau fakta. Benar nggak sih dok kalau diabetes itu kita gampang banget ngantuk? Yes, orang diabetes itu gampang ngantuk karena seperti saya bilang tadi, dia tidak mampu mengolah energi dengan baik. Ya. Jadi kalau kadar gulanya tinggi, dia tidak bisa mengolah energi, maka cenderung ngantuk karena suplai energinya rendah, gitu. Satu lagi dok, mitos atau fakta kalau diabetes itu membuat kita mudah luka kulit? Yes, karena diabetes itu selain merusak pembuluh darah, dia juga merusak sistem saraf. Dalam hal ini adalah sistem saraf otonom yang fungsinya mengatur kadar kelembaban di kulit. Sehingga kalau kulitnya kering itu gampang sekali scratch, gampang sekali luka. Ya. Begitu dia luka, diabetes juga membuat neutrofilnya kerjanya tidak benar, infeksi gampang masuk. Jadi digores sedikit, terluka, infeksi masuk. Gitu. Nah dok, kalau nggak salah nih ya dok, kalau nggak salah tuh ada pengobatan suntik insulin. Yes. Itu tuh seperti apa sih dok? Untuk yang diabetes parah atau diabetes ntar saya bilang normal lagi, salah lagi. Sebenarnya pada tahap awal diabetes itu diusahakan untuk diberikan minuman obat yang menaikkan sensitivitas tubuh terhadap insulin. Jadi misalnya kadar di tubuh itu 5 ya. Ini kasarnya ya. Kadar insulin di tubuh itu 5. Tapi dia tidak, kalau orang normal 5 tuh kadar gulanya udah normal. Tapi kalau orang yang diabetes kadarnya 5, tapi gulanya tinggi karena ketidakmampuan tubuh sensitivitas tubuh terhadap insulin sangat turun. Sehingga dia dibutuhkan obat minum yang memperbaiki sensitivitas terhadap insulin. Jadi dengan kadar 5, gula darahnya bisa turun. Namun pada tahap yang parah, pada tahap yang lanjut, kita butuh menaikkan kadar insulin menjadi 7 misalnya atau 8 itu, makanya disuntikan dari luar. Jadi mengontrol gulanya dengan menaikkan kadar insulin yang disuntik dari luar. Jadi tergantung. Nanti jika sudah mulai normal, dia bisa lepas dari insulin pada beberapa orang, pada beberapa pasien. Tergantung gimana kasusnya dok ya? Ya. Dok, ini kan bulan puasa nih ya. Konsumsi atau jam kita makan tuh kan dibalik kan ya, dibalik ya. Yang tadinya bisa makan pagi jadi subuh, terus yang tadinya makan siang jadi nggak makan siang. Nah, mau nggak mau tuh kita tuh jadi makan malam terus. Sedangkan pada saat malam kita nggak ada aktivitas. Itu gimana sih dok? Pada pasien-pasien diabetes itu kan ketidakmampuan dia menggunakan insulin gula dengan baik ya. Makanya sebaiknya dihindari mengkonsumsi makanan dengan karbohidrat sederhana. Jadi yang manis-manis dihindarkan. Buah-buah tertentu yang rasanya manis juga dihindarkan. Mungkin kalau mau sepertiga atau seperempat porsi orang normal misalnya. Jangan minum minuman yang manis. Karena itu spike dari kadar gula darahnya sangat cepat. Jadi sangat tinggi cepat, berbahaya buat dia. Yang benar adalah makan manis secukupnya waktu kita buka. Kemudian selang beberapa lama makanlah yang karbohidrat kompleks. Misalnya nasi merah ya. Nasi merah atau biji-bijian ya. Kalau yang lebih mahal itu biasanya biji-bijian gitu.
kadar proteinnya sesuai, kadar lemaknya sesuai, dan hindari makan roti putih misalnya, nasi putih sebaiknya dihindari. Jadi kalau kita memakan karbohidrat kompleks itu kan tubuh memasukkan gulanya itu agak lama dan tubuh juga membutuhkan kalori untuk mengubah dia menjadi glukosa gitu. Jadi ya harus seperti itu memang. Oke. Nah itu tadi dia sahabat Wibawa Mukti tipsnya ya untuk sahabat Wibawa Mukti yang sedang melaksanakan ibadah puasa untuk tetap bisa menjaga kadar gula tetap normal ya. Lagi-lagi konsumsi, apa yang kita konsumsi, apa yang kita makan memang harus dijaga ya dok ya. Oke dok, terakhir nih dok. Kalau misalkan si penderita diabetes parah berpuasa, itu masih boleh atau sebaiknya jika kadar gulanya belum terkontrol, sebaiknya jangan dulu. Karena nanti justru akan membuat kita tidak bisa mengontrol kadar gulanya dan itu yang berbahaya ya. Bisa jatuh yang kalau kita bilang koma diabetikum pada orang-orang yang parah kadar gulanya. Jika dia, makanya pada pasien baru terdeteksi gula, sebaiknya jangan berpuasa dulu sampai dengan dibolehkan oleh dokter, karena itu butuh waktu ya, mengatur cara dia makannya bagaimana, terus minum obatnya berapa, aktivitas fisiknya bagaimana, itu butuh waktu. Dan jika keadaan itu belum tercapai, sebaiknya jangan berpuasa dulu. Karena dokter juga harus menganalisis dulu ya? Iya, kita harus menganalisis dulu. Nah itu dia sahabat Wibawa Mukti. Jadi kalau sahabat Wibawa Mukti yang saat ini sedang menderita diabetes dalam tingkatan yang cukup parah, menurut Dr. Marlop lebih baik jangan melaksanakan puasa terlebih dahulu untuk mengetahui seberapa parahnya dan cara pengobatannya akan seperti apa. Ya, seperti itu betul. ya dok. Dokter, terima kasih banyak atas waktunya hari ini. Nanti kan dokter itu kan spesialis toraks, kardiak, dan vaskular. Ya. Vaskular kita udah bahas. Kalau diabetes ini masuknya ke Vaskular kalau dibilang. vaskular. Ya. Kalau yang varises kemarin? Vaskular juga. Ini masih vaskular ternyata vaskular. ya. Belum luas bidangnya. luas ternyata. Masih ada lagi vaskular? Ada, aorta. Aorta itu apa dok? Aorta itu adalah pembuluh darah besar di dalam yang keluar dari jantung. Jadi penyakitnya itu yang pembengkakan aorta. Itu yang membunuh seketika tuh kalau dia pecah, misalnya itu sangat bahaya. Kita bahas itu nanti ya. Boleh. Mas Faris jangan lupa dijadwalkan ya untuk bahas soal aorta. Aorta. Sahabat Wibawa Mukti, seru banget ya hari ini bincang-bincang kita bersama dengan Dr. Marlop dari RSIMC Cikarang, membahas soal diabetes dan turunannya, penyebabnya, segala macam, cara penanganannya, bulan puasa boleh apa enggak, mengkonsumsinya harus bagaimana. Balik lagi semuanya ke gaya hidup kita, pola hidup kita ya, apalagi pola makan ya, pola hidup sehat ini. Pola hidup sehat memang semuanya harus dijaga kalau misalkan kita tidak mau terkena diabetes ya dok ya. Dan satu lagi, memang olahraga tuh ya penting banget sekali. Nggak apa-apa seminggu 3 kali, nggak apa-apa ya dok ya. Nah sahabat Wibawa Mukti, itu tadi bincang-bincang kita bersama dengan Dr. Marlop di program acara Kata Dokter. Jangan lupa saksikan terus program acara Kata Dokter hanya di Wibawa Mukti TV. Saya Bayu Nugraha dan juga Dr. Marlop pamit undur diri. Terima kasih untuk seluruh kru yang bertugas. Terima kasih untuk tim Comment Center, dan kita berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.